Oke, ketemu lagi dengan saya Indra Arifin. Kali ini kita akan review sebuah alat musik. Kalau kita bilang di sini namanya kecapi sijobang atau kecapi payakumbuh. Ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya. Jadi waktu kemarin kita ngambil satu video permainan kecapi ini bersama seorang bule yaitu Yakub dari Ceko, dan sekarang dia sudah pulang ke negaranya. Halo Yakub. Nah, bagi yang ingin lihat videonya silahkan diklik di bawah ini. Nah, sekarang kita akan coba review sebuah alat musik kira-kira seperti ini. Di sini kita manggil alat ini dengan nama kecapi sijobang atau kecapi payakumbuh. Dulunya masuk kepada Kabupaten 50 Kota. Menurut sejarahnya sih, kecapi sijobang awalnya memang salah satu bentuk akulturasi budaya. Waktu penjajahan Jepang, kecapi ini dibawa oleh penjajah di Minang, kemudian diadopsi dan digabung disesuaikan dengan lokalitas budaya kita di sini. Bentuknya sih simple, tapi ini mirip dengan gaya India. Jadi kecapi ini juga di beberapa daerah seperti India, Jepang, bahkan di Bali sendiri pun punya alat musik yang seperti ini. Kalau di Bali mereka sering bilang alat musik seperti ini dengan sebutan penting. Nah, jika Anda tahu, seperti yang sering dimainkan oleh Mbak Ayu Laksmi, seorang musisi dari Bali. Nah, dia sering memainkan alat musik penting. Nah, kalau di Minang kita sebut dengan kecapi sijobang. Oke, kecapi sijobang ini yang versi Minangkabau ya. Terdiri dari 3 senar. Sebenarnya steman tiap senar sama. Senar 1, 2, dan 3 sama. Nah, ada yang bikin steman sedikit, kalau dalam notasi barat mungkin agak fals, tapi sebenarnya tidak. Mirip dengan konsep musikal gamelan, yang antara gamelan 1 dengan 2 ada perbedaan sekian sen. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk memperluas spektrum bunyi. Nah, seperti ini misalkan. Kita lanjut. Nah, ketika alat musik kecapi sampai di Minangkabau, paling umum adalah membawakan sebuah kaba. Kaba dalam bahasa Minang itu artinya sebuah cerita rakyat. Nah, kecapi sijobang sering memainkan kaba yang hari ini disebut dengan Anggunan Tonggah Magek Jabang. Kisahnya seperti sebuah percintaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kaba yang begitu panjang tersebut diaplikasikan dengan lagu Tigo Sapilin. Lagu Tigo Sapilin ini ya yang akan kita coba nanti sedikit mempraktekkan. Dalam alat musik kecapi payakumbuh atau kecapi sijobang, sistem penalaan atau sistem penadaan sebenarnya mirip dengan piano. Nah, low snare biasanya nada 1. Jadi sebenarnya kita bisa memainkan tangan nada diatonis sebanyak 2 oktav. Kira seperti ini. Oke, kira-kira untuk penalaan seperti itu, sama dengan sistem diatonis barat. Dia menggunakan solmisasi do re mi fa sol la si do sebanyak 2 oktav. Kemudian kita masuk pada lagu pertama dengan meter 3/4. Oke, kita lanjut saja kepada lagu pertama. Nah, lagu pertama dia menggunakan meter atau sukat atau birama 3/4. Oke, langsung saja.
Nah, itu tadi untuk lagu pertama dengan meter 3/4. Nah, untuk lagu kedua menggunakan sukat atau meter 2/4. Dimainkan dengan tempo yang lebih sedikit cepat daripada lagu pertama. Penasaran? Mari kita lihat. Oke, itu tadi bentuk lagu kedua, yaitu dengan meter 2/4 dengan sedikit punya beat yang lebih cepat. Sebenarnya untuk lagu kedua tadi tidak menggunakan terlalu banyak nada, hanya 2 atau 3 nada. Kalau dihitung dari nada solmisasi, biasanya hanya sampai ke paling banyak 4 nada. 4 nada pun nada keempat hanya digunakan sebagai nada hias, tapi bukan sebagai nada inti. Kita lanjut kepada lagu yang terakhir, yaitu lagu ketiga dalam jalinan lagu Tigo Sapilin. Nah, di lagu ketiga meternya berubah-ubah lagi atau sukatnya berubah-ubah lagi. Kalau di lagu pertama menggunakan 3/4 seperti tu wa ga, kemudian di lagu kedua menggunakan sukat 2/4 tu wa. Nah, di lagu yang ketiga atau lagu yang terakhir, dia menggunakan meter atau sukat sebanyak 6/8. Jadi kira-kira bunyinya seperti ini. Tu aga pat manam, tu aga pat manam, tu aga pat manam, tu aga pat manam. Nah, seperti itu. Penasaran? Nah, mari kita lihat untuk lagu ketiga. Oke, sekian tadi review singkat kita tentang alat musik kecapi sijobang atau kecapi payakumbuh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ingat, yang saya praktekkan tadi bukan masalah benar atau tidaknya, tapi ini adalah versi saya dan saya tidak menggurui. Yang saya tampilkan hanya berupa batang-batang lagu. Nah, sebagai hiasan atau sebagai garitia atau memperindah, itu saya kembalikan kepada feel Anda memainkan masing-masing. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada request atau permintaan yang ingin review tentang alat musik Minangkabau yang lainnya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel kita agar kita bisa bikin konten yang lebih kreatif lagi. Oke, see you.